menyaksikan Road to CNBC Indonesia Award 2024 Best Banking and Financial Services yang bertajuk Optimalisasi Kontribusi Sektor Jasa Keuangan dalam Membangun Ekonomi Indonesia. Bersama saya Sinta Zahara. Dan saat ini telah hadir di studio bersama kami Direktur Investasi PT Kisi Asset Management Arfan F. Karniodi. Pak Arfan, selamat siang. Bagaimana kabarnya di siang hari ini? Kabarnya baik ya Pak Arfan ya. Pak Arfan membahas mengenai investasi begitu ya, atau sebagai salah satu manajer investasi di Indonesia yang kalau kita lihat saat ini cukup terkemuka ya karena terafiliasi dengan perusahaan di Korea Selatan. Bagaimana tren perkembangan bisnis Kisi Asset Management di Indonesia serta produk-produk reksadana saat ini yang menjadi andalan dari Kisi Asset Management seperti apa sih Pak? Ya, jadi ada dua pertanyaan nih, pertanyaannya bagus sekali. Yang pertama soal bagaimana tren perkembangan industri reksadana di Indonesia. Yang pertama, memang kalau kita lihat data historical, data perkembangannya memang agak stagnan. Tapi kalau kita breakdown, kalau kita telah lebih lanjut, sebenarnya pertumbuhan yang stagnan itu dikontribusikan oleh beberapa produk reksadana tertentu. Misalnya belakangan ada beberapa investor besar yang menarik investasinya di reksadana saham misalnya. Ya, jadi sebenarnya kalau mau dilihat lebih lanjut, ditelah lebih lanjut, sebenarnya industrinya masih berkembang dan berkembangnya cukup baik. Ya. Kemudian salah satu yang perkembangannya paling baik itu adalah reksadana fixed income berbasis obligasi dan reksadana pasar uang. Ya, kebetulan dua-duanya ini adalah produk-produk unggulan kita sekarang. Jadi dua itu adalah yang sedang kita andalkan. Jadi sekarang. Fixed income obligasi ya? Obligasi, fixed income. Kita punya dua jenis dan satu lagi produk pasar uang. Demikian. Baik, kalau dibandingkan dengan tahun 2023 dan tahun 2024 ini capaiannya seperti apa sih untuk dari fixed income obligasi? Apakah sebetulnya mengalami peningkatan? Industri atau kita? Dari Anda sendiri. Oke, kalau dari Kisi Aset, kita tahun ini baru meluncurkan satu produk fixed income yang baru. Jadi bulan Februari kita baru launching, ya, baru launching itu basically AUM-nya 0 untuk produk reksadana tersebut. Sekarang kurang lebih Februari sampai sekarang Oktober 8 bulan, AUM-nya udah lumayan, sekarang udah 400 miliar. Ya, jadi kita lihat peluang ya, peluangnya ini cukup besar. Begitu juga money market kita tahun lalu masih di sekitar 800, kita sekarang udah 1,2 triliun, nambahnya 400 juga kurang lebih ya. Jadi kita sih sangat optimis, sangat positif melihat industri reksadana terutama yang sekarang yang sedang kita sasar, yang sedang kita kembangkan ini adalah fixed income, berbasis fixed income, obligasi, dan pasar uang. Baik, lalu di tengah era suku bunga tinggi yang akan segera berakhir ya, mungkin diharapkan akan segera berakhir. Bagaimana Kisi Asset Management ini memandang peluang dan tantangan untuk perkembangan pasar keuangan di tanah air, utamanya mungkin dari sisi pasar saham, kita lihat dari pasar saham dulu, ini seperti apa? Oke, jadi kalau ngomong interest rate, itu berhubungan dengan keseluruhan perekonomian. Menjawab pertanyaannya bisa dua macam. Satu untuk reksadana berbasis fixed income dan reksadana saham. Yang pertama untuk reksadana fixed income, ya, seperti yang tadi Mbak bilang, saat interest rate turun, harga obligasi itu pasti naik. Ya, tinggal dihitung sensitivity-nya, tinggal dihitung duration-nya saja. Nah, begitu juga karena kita melihat ini tren suku bunga tinggi atau kenaikan suku bunganya sudah selesai, sekarang malah trennya akan ada pemotongan suku bunga. Kita melihat yang tepat sekarang adalah untuk melakukan ekspansi di reksadana fixed income. Nah, bagaimana dengan pasar saham? Pasar saham juga demikian. Yang paling simpel, jika suku bunganya turun, ya, asumsinya adalah ekonominya akan menjadi lebih baik. Ya. Hubungannya dengan apa? Dengan pasar saham. Pasar saham ini kan berarti hurdle rate. Hurdle rate-nya untuk memvaluasi saham itu, hurdle rate jadi faktor yang di bawah ya, faktor pembaginya jadi lebih rendah sehingga target price dari masing-masing saham dari indeks JCI sendiri bisa lebih tinggi. Demikian, Mbak. Baik, lalu selanjutnya kalau kita lihat ini kan di November ini The Fed akan segera melakukan FOMC meetings begitu ya. Harapannya mungkin akan segera ada pemangkasan suku bunga lagi begitu ya. Bagaimana Kisi Asset Management atau melihat begitu ya, berharap di sisa tahun 2024 ini langkah yang akan diambil oleh The Fed? Ya. The Fed ini kemungkinan untuk Februari tanggal 7, untuk November tanggal 7, kemungkinannya 95% berdasarkan konsensus akan memotong suku bunga sebesar 25 bips. Ya.
Kebetulan saat nanti FOMC meetingnya terjadi tanggal 7, angka inflasi bulan lalu belum keluar. Jadi kita bisa bersepakat 95% probability akan cut suku bunga untuk November. Begitu pula dengan Fed di bulan Desember. Kemungkinan besar akan potong suku bunga satu kali lagi 25 bips. Jadi totalnya sampai akhir tahun 50. Nah, pertanyaannya yang menarik adalah bagaimana langkah dari BI? Apakah BI akan ngikutin atau stagnan dulu atau bagaimana? Nah, kalau saya, jika tidak ada faktor-faktor lain yang surprising, kemungkinan BI pun akan mengikuti dengan pemotongan 2 kali suku bunga. Kecualinya ini yang bahaya nih Mbak, yaitu satu, jika IDR-nya melemah terus sampai mana? Misalnya sampai di atas 16.000. Karena kalau sekarangnya udah ada di 15.700 lagi ya. Kita sempat di 15.200. Betul, makanya jika tiba-tiba suku IDR-nya bisa melemah di atas 16.000, mungkin BI akan menahan pemotongan suku bunga. Nah, kemudian pertanyaannya akan menjadi, memangnya apa yang bisa bikin IDR melemah sampai 16.000? Macam-macam. Contohnya yang terjadi kurang lebih sekitar 6 minggu yang lalu, yaitu tiba-tiba China melakukan stimulus yang masif sehingga banyak foreign yang ada di Indonesia menarik uangnya dan memindahkan sebagian ke China. Jadi capital outflow. Betul. Nah, be careful. China ini marketnya very depth, ya, sangat jauh lebih dalam dibanding Indonesia. Besaran $1 di Indonesia dengan $1 di China very different. Jadi kalau di Indonesia tariknya 1 billion, mungkin masukin ke China nggak ada artinya. Jadi bisa wildcard-nya bisa macam-macam ya. Tapi kalau nggak ada apa-apa, ceteris paribus, saya rasa BI akan juga mengikuti dengan penurunan 2 kali suku bunga. Baik, artinya dari KC Asset Management sendiri melihat bahwa Bank Indonesia kemungkinan akan mengambil langkah untuk memangkas suku bunganya kembali. Oke, untuk di sisa tahun 2024 ini. Lalu untuk update dari ekspektasi KC Asset Management terhadap pasar keuangan Indonesia, khususnya rupiah dan juga pasar SBN ini seperti apa ya? Tadi kalau kita sudah bahas bahwa sebetulnya rupiah ini sempat ceria di bulan September ya, ada di 15.200 begitu. Bahkan tertingginya sempat di bulan Juni begitu ya. Bagaimana Anda melihat nih rupiah ke depannya nih? Apakah tren pelemahan ini akan masih terus berlanjut sampai dengan bulan November atau akan ada surprise lain? Kalau saya sih positif. Kalau saya bilang most likely rupiah akan menguat. Ya, saya bilang most likely akan menguat. Kita lihat dulu sebabnya di Indonesia ini kan lagi ada pemerintahan baru nih Mbak ya. Kita lihat langkah konkretnya seperti apa. Kalau saya sih sangat positif dengan pemerintahan baru. Kita lihat kebijakan-kebijakan penting apa yang akan diambil. Itu satu. Untuk kedepannya saya bilang Indonesia sih nggak ada masalah ya, mestinya fair value-nya IDR itu bisa 15.000 kecil, 15.200-an atau slightly below 15K. Nah, pasar SBN kami juga sangat positif dengan pasar SBN akhir tahun ataupun tahun depan, yaitu dengan tadi saya bilang Mbak, kalau suku bunga dipotong, harga obligasi pasti naik. Baik.